Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Eka Putri, NIM 2808123.071. Di sini saya akan menjelaskan pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta penelitian yang telah dilakukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pekerjaan, buatan, ciptaan, atau hasil karangan. Sedangkan ilmiah diartikan sebagai hal yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang yang disusun dengan cara sistematis. Nah, apa sih itu sistematis? Maksud dari sistematis berarti penyusunan tulisan yang mengikuti urutan dan terstruktur. Maksud dari terstruktur mulai dari pendahuluan, pembahasan, sampai dengan kesimpulan. Karya tulis ilmiah harus berdasarkan observasi, logis, dan evaluasi. Maksud dari observasi adalah proses mengamati dan memperhatikan fenomena atau situasi untuk memperoleh informasi atau pemahaman. Sedangkan logis adalah kemampuan berpikir yang masuk akal dan mempertimbangkan bukti atau argumen yang jelas. Kemudian evaluasi yaitu proses penilaian atau pengukuran terhadap sesuatu yang telah diteliti. Nah, kemudian kita akan membahas ciri-ciri karya ilmiah. Ada beberapa ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama yaitu reproduktif, artinya pembaca bisa menerima dan memaknai karya tersebut selaras dengan maksud yang hendak penulis ungkapkan. Maksud dari selaras yaitu sama. Kemudian yang kedua, tidak ambigu, dikarang berdasarkan kaidah bahasa yang baik dan benar. Penulis harus menguasai materi dan mampu untuk menyusun kalimat dengan jelas dan tidak memiliki makna yang ganda. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa baku, memuat kaidah berbahasa yang benar seperti dalam ejaan kata, paragraf, agar pembaca tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan. Yang keempat, memakai kaidah keilmuan. Penulis memuat istilah atau kata dalam aspek keilmuan dan harus sesuai akan apa yang akan disampaikan juga latar belakang penulis. Jadi hal ini menjadi suatu bukti penulis menguasai apa yang telah ditulisnya. Yang kelima, objektif. Pembahasan ini adalah pembahasan suatu penelitian dari hasil penelitian dari fakta yang objektif, harus sesuai dengan yang diteliti. Kemudian yang keenam, harus selaras, maksudnya penulisan ilmiah harus menggunakan bahasa ilmiah yang baku dan formal. Selanjutnya kita akan membahas syarat-syarat karya tulis ilmiah. Nah, sebuah karya ilmiah akan dikatakan sebagai tulisan ilmiah apabila memenuhi syarat-syarat penulisan. Syarat yang pertama yaitu komunikatif, harus disampaikan dengan uraian yang mudah dipahami oleh sang pembaca, baik dari segi tata bahasa maupun segi kalimatnya. Yang kedua, berdasarkan landasan teori yang kuat. Maksudnya tidak bisa ditulis secara asal-asalan, melainkan harus disertai dengan teori-teori maupun pendapat-pendapat seorang ahli yang terpercaya, yang dimana teori tersebut teruji kebenarannya. Yang ketiga yaitu relevan. Maksudnya harus dilandasi dengan ilmu yang relevan, karena dalam suatu penulisan karya ilmiah si penulis harus menguasai apa yang telah atau apa yang akan ditulisnya. Kemudian yang keempat, tanpa unsur plagiat. Maksudnya harus bebas dari unsur menjiplak karya orang lain berdasarkan pemikiran sendiri yang didapatkan melalui penelitian maupun pengalaman. Dan apabila mengutip pendapat orang lain, maka harus disertai dengan sumber kutipannya. Kemudian yang kelima, logis, berarti runtutan dalam penjelasan dari data dan informasi yang didapat sesuai dengan logika suatu pemikiran kebenaran ilmu yang ada. Maksudnya yaitu masuk seperti masuk akal. Yang keenam,
yaitu objektif berarti adanya kesesuaian antara data dan informasi yang disajikan dengan fakta yang ada di lapangan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tujuan karya tulis ilmiah. Yang pertama, bertujuan menyampaikan hasil penelitian. Salah satu tujuan utama dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk menyampaikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Jadi hal ini dapat berupa penemuan baru. Kemudian yang kedua yaitu memecahkan masalah. Jadi jadi karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mencari solusi atau masalah-masalah tertentu yang dihadapi dalam suatu bidang atau industri. Kemudian yang ketiga bertujuan menyediakan bahan referensi. Karya tulis ilmiah ini dapat bertujuan untuk menyediakan bahan referensi yang berkualitas bagi peneliti ataupun mahasiswa. Baik, itulah penjelasan dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.